Halo guys, kembali lagi dengan gua Kidzafu, si kucing yang gak doyan makan ikan tapi doyan nonton film. Oke, di video kali ini gua akan membahas film yang berjudul The Paramedic. Film ini dirilis pada tahun 2020. Ini film dari negara Spanyol guys. Jadi percakapan aktor di film ini jelas pakai bahasa Spanyol guys, bukan pakai bahasa alien. Film ini menceritakan seorang petugas medis yang mengalami kecelakaan hingga menyebabkan ia lumpuh total kedua kakinya dan harus berjalan menggunakan kursi roda. Tetapi istrinya diam-diam mempunyai selingkuhan dan akhirnya meninggalkannya. Dari hal inilah petugas medis berbuat kejam, membuatnya ia memiliki sifat psikopat. Seperti apa ceritanya? Oke, kita ikuti alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan ada sebuah kecelakaan mobil yang membuat pengemudinya mengalami luka-luka. Tak lama mobil ambulan datang. Salah satu petugas medis bernama Angel. Ya, ini orang namanya Angel guys. Hahaha, namanya imut banget ya. Ia datang menolongnya bersama rekannya bernama Ricardo. Kalau ini namanya masih normal guys. Mereka berdua segera membawa korban ke dalam ambulan, lalu kembali menuju ke rumah sakit. Scan berlanjut. Dalam kehidupannya, Angel tinggal di sebuah apartemen bersama pacarnya bernama Vanessa. Angel sendiri mengharapkan sekali segera memiliki anak dari Vanessa. Namun sampai saat ini Vanessa tak segera hamil-hamil. Ia mencoba memeriksakan sperma dirinya di rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa sperma dirinya tidak normal yang membuat dirinya tak bisa menghamili Vanessa. Ingat ya guys, mereka berdua masih pacaran, belum menikah. Jadi tentu hubungan mantap-mantapnya bersama Vanessa itu di luar nikah. Waduh, nikah saja belum malah ingin punya anak. Oke lanjut. Selama tinggal di apartemennya, ia sulit untuk tidur. Dikarenakan setiap malam anjing milik tetangga kamarnya bernama Vicence selalu menggonggong di saat malam. Vicence berusaha menjelaskan bahwa ia tiap malam harus menunggu istrinya yang sedang dirawat di rumah sakit dan harus meninggalkan anjingnya sendirian di apartemennya. Angel tetap sabar dengan gangguan suara anjingnya. Di suatu hari, ia bersama Ricardo mendapatkan panggilan tugas bahwa ada sebuah kecelakaan. Mereka segera menuju ke lokasi. Setelah sampai di lokasi, Angel segera berlari membawa korbannya ke dalam ambulan. Dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, korban mengalami kejang-kejang yang membuat Angel cemas. Keadaan itu membuat Ricardo yang menyetir ambulannya kehilangan konsentrasi, membuat Ricardo kehilangan kendali, lalu akhirnya mereka berdua mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu membuat Angel mengalami kelumpuhan total pada kedua kakinya, membuatnya ia harus memakai kursi roda. Pihak rumah sakit juga menghentikan tugas Angel sebagai petugas medis karena kecacatan kakinya. Sekarang Angel hanya berdiam diri di apartemennya, tak bisa bekerja. Ia mengandalkan uang tunjangan cacat dari rumah sakit. Vanessa tentu sedih melihat keadaan Angel sekarang yang lumpuh. Ia sekarang melayani Angel di aktivitasnya, mulai dari menyiapkan makan dan membantu hal lain. Angel juga sekarang sering pergi ke pelatihan berjalan untuk mencoba berusaha memulihkan kembali kakinya untuk bergerak, dibantu oleh pemandunya bernama Sandra. Suatu hari, ia curiga dengan kontak ponsel Vanessa bernama Roberto. Karena Vanessa hari-hari ini sering chat-chatan dengannya. Angel menanyakan tentang Roberto kepada Vanessa. Vanessa menjawab bahwa dia adalah teman sekelasnya yang selalu membantunya dalam mengerjakan tugas. Angel sulit mempercayainya. Ia kemudian menemukan sebuah video tutorial memata-matai seseorang dari ponselnya. Ia mencoba menerapkannya pada ponsel Vanessa. Pada saat Vanessa akan berangkat kuliah, Angel meminta Vanessa untuk membelikannya es krim di toko di bawah apartemennya. Vanessa lalu pergi membelikannya. Setelah dia pergi, Angel mengambil ponsel Vanessa yang ada di atas meja, lalu menginstalkan aplikasi hacker untuk menghubungkan pelacaknya. Tak lama, Vanessa kembali membawa es krim untuknya, lalu pamit untuk pergi meninggalkannya dan mengambil ponselnya yang sudah diinstal aplikasi hacker. Angel segera mengambil laptopnya untuk menginstal aplikasi yang sama, lalu menghubungkan sambungan laptopnya dengan ponsel Vanessa. Dan akhirnya semua aktivitas Vanessa bisa terpantau oleh Angel, mulai dari rekaman obrolannya Vanessa dan juga video aktivitas Vanessa melalui kameranya. Angel merasa selama ini Vanessa mulai berkurang rasa pedulinya dengan dirinya. Vanessa sendiri juga pernah mengatakan bahwa ia mendapat tawaran kerja di dokter hewan. Hal itu membuat waktu Vanessa bersama Angel semakin berkurang. Dia juga selalu telat menyediakan obat nyeri sakit di kakinya,
membuat ia harus selalu bergerak sendirian mengambilnya. Ia meluapkan kekesalannya pada Vanessa yang tak peduli lagi dengannya. Hal itu membuat Vanessa kesal karena selalu disalahkan terus dari tindakannya. Lalu ia kembali pergi ke kampusnya. Dari pantauan obrolannya, Vanessa sedang berbicara dengan kawannya, menceritakan tentang Angel selama ini dengannya. Dari semua yang diceritakan, kawannya menyuruhnya untuk meninggalkan Angel saja agar ia tak disalahkan terus. Namun Vanessa menjawab bahwa ia tak bisa meninggalkannya di situasi sekarang. Angel yang mendengarnya merasa tersinggung dengan obrolan itu. Ia merasa bersalah dengan semua ini karena takut jika Vanessa beneran meninggalkannya. Angel mencoba menyiapkan hidangan spesial untuk makan malam dengan Vanessa setelah ia pulang dari kuliahnya. Saat makan malamnya, ia meminta maaf atas kelakuan dirinya kepadanya dan mengucapkan terima kasih kepada Vanessa atas kepeduliannya. Lalu Angel meminta mantap-mantap lagi dengannya untuk mencobanya. Siapa tahu Vanessa berhasil untuk hamil. Tapi saat mereka berdua melakukannya, ternyata Angel tak merasakan apapun. Ya mungkin sudah melemah syahwatnya Angel ya guys. Hehehe. Di lain sisi, saat Angel sedang mandi, Vanessa mendengar bunyi notifikasi yang suaranya bersamaan dengan ia mengirim sebuah chat di ponselnya. Ia curiga dengan suara notifikasi itu, lalu ia mencoba mencari sumber suara itu. Saat ia memasuki kamar Angel, ia melihat sebuah laptop yang tentu itu sumber dari suara notifikasinya. Ia membukanya. Saat dicek, ternyata itu merupakan aplikasi pengintaian yang terpasang di ponselnya. Vanessa sadar bahwa selama ini dirinya sedang diintai oleh Angel. Merasa dirinya sekarang tak aman, ia segera mengemasi barang-barangnya ke dalam kopernya dengan cepat, lalu segera pergi meninggalkan Angel sendirian di apartemennya. Angel yang baru selesai mandi menyadari semua ini bahwa Vanessa telah pergi meninggalkannya karena dia telah mengetahui pengintaiannya di laptopnya. Scan berlanjut di beberapa bulan kemudian. Angel seperti biasa melakukan aktivitasnya sendiri tanpa bantuan dari Vanessa lagi. Ia tetap rutin menjalani kepelatihan bergerak dengan Sandra dan membeli makanan sendiri. Sejak ditinggal pergi oleh Vanessa, pikiran Angel mulai kacau. Akhirnya ia tak tahan dengan suara gonggongan anjing milik Kense di malam hari. Di esok harinya ia mulai berbuat sadis, memasukkan jarum-jarum di sebuah daging, lalu memberinya kepada anjing Kense yang tentu daging itu berisi jarum yang akan menusuk mulutnya. Ih, sadis banget ya. Di malam harinya Angel menaiki taksi mengunjungi tempat kerja Vanessa untuk memantau keadaannya. Kemudian Vanessa keluar dari gedung itu. Tak lama datang seseorang yang menjemput dirinya. Ternyata orang tersebut adalah Ricardo, rekan kerja medisnya dulu. Vanessa ternyata memiliki hubungan cinta dengan Ricardo sekarang. Kemudian mereka berdua pergi. Angel membuntuti mereka dari belakang yang sedang menuju ke suatu tempat. Mereka ternyata sedang mengunjungi ke toko perlengkapan bayi. Angel menyadari bahwa Vanessa sekarang hamil dari anak Ricardo. Di rumahnya, ia segera merencanakan sesuatu. Ia membeli sebuah obat bius di sebuah laboratorium. Setelah semua beres, di esok harinya ia kembali menunggu Vanessa di tempat kerjanya. Tak lama, Vanessa keluar dari tempat kerjanya dan segera pulang. Angel membuntutinya dari belakang lalu memanggilnya. Vanessa yang melihat Angel kembali merasa tak senang dengan kehadirannya. Ia tak menghiraukannya. Namun Angel tetap ingin untuk menemuinya dan meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Vanessa yang merasa kasihan kemudian menemani Angel sampai ke apartemennya. Setelah sampai, Angel mengajaknya untuk masuk ke dalam apartemennya karena barang-barang Vanessa masih ada yang tertinggal di apartemennya. Ia menyuruhnya untuk mengambilnya di dalam kamar neneknya. Kemudian Vanessa mengambilnya. Tapi dari belakang, Angel membawa suntik bius lalu menyuntikkannya secara tiba-tiba ke pantat Vanessa. Vanessa seketika itu langsung pingsan. Setelah beberapa lama pingsan, Vanessa mulai siuman. Tangan dan kakinya telah diikat oleh Angel di tempat tidurnya. Angel menghidupkan lagu yang cukup keras di dalam kamar itu, lalu mengunci Vanessa di dalam kamar itu. Ia mengambil ponsel Vanessa lalu keluar dari apartemennya. Ia membuka ponsel Vanessa yang terdapat chat dari Ricardo yang sedang mencari Vanessa. Angel membalas chat tersebut. Ia mengatakan bahwa ia meminta untuk menjauhinya dan tak bisa merawat bayinya.
lalu membuang ponsel Vanessa ke sungai. Kemudian ia kembali ke apartemennya mengunjungi Vanessa yang berada di kamar. Ia mematikan lagu itu dan membuka kain di mulut Vanessa. Vanessa langsung berteriak minta tolong. Angel kembali menutup mulutnya lalu membiusnya kembali. Angel segera pergi dari kamarnya. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan Ricardo yang lagi mencari keberadaan Vanessa. Angel menjawab bahwa ia tak mengetahuinya, kemudian pergi meninggalkannya. Ricardo segera melaporkan hal ini kepada polisi, karena mungkin Angel ada kaitannya dengan hilangnya Vanessa. Di lain sisi, Angel juga takut jika jejak kehilangan Vanessa akan diketahui oleh Ricardo. Ia menemukan kunci cadangan kamar apartemen Ricardo di tas milik Vanessa. Ia segera menuju ke apartemennya, menyelinap masuk ke dalam kamarnya. Ia diam-diam bersembunyi di dalam toiletnya. Saat Ricardo memasuki toiletnya, segera Angel menyuntik biusnya ke Ricardo yang kemudian membuatnya ia pingsan. Angel lalu memberi campuran racun pada minuman alkoholnya lalu meminumkannya hingga Ricardo tewas. Setelah itu, ia menghilangkan jejaknya dengan meninggalkan racunnya, seolah-olah ia tewas karena bunuh diri dengan racun. Dalam apartemennya, ia menyuntikkan Vanessa dengan cairan epidural, yaitu cairan untuk melumpuhkan sementara waktu. Biasanya cairan ini digunakan pada ibu hamil yang akan segera melahirkan agar tak sakit saat melahirkan. Nah, cairan ini membuat kedua kaki Vanessa menjadi lumpuh untuk sementara waktu. Tega banget ya si Angel ini. Vanessa yang tak bisa berjalan mencoba kabur dari kamarnya, namun tak bisa. Di malam harinya saat makan malam, Angel menyuapi makan Vanessa. Ia mengatakan bahwa ia sangat bangga bisa segera memiliki anak, meskipun bukan anak darinya. Di saat Angel lengah, Vanessa mengambil botol bir lalu memukul kepala Angel sampai terluka. Vanessa mencoba kabur darinya sambil meminta pertolongan. Angel yang masih kesakitan segera mengambil suntik bius dan berhasil membius Vanessa lagi. Tak lama, Vincenzo datang mengetuk pintu kamar Angel. Ia curiga bahwa yang berteriak meminta tolong di dalam kamarnya adalah suara Vanessa. Angel mempersilahkan Vincenzo untuk masuk ke dalam kamarnya. Vincenzo kaget melihat Vanessa yang tergeletak di lantai tak berdaya. Lalu dari belakang, Angel mengambil pisaunya dan menusuk Vincenzo berkali-kali, membuat Vincenzo tewas seketika. Setelah itu, ia menghubungi kawannya bernama Fermin untuk segera datang ke apartemennya. Tak lama Fermin datang. Angel memberikan uang bayaran kepada Fermin untuk membawa pergi jasad Vincenzo dari apartemennya. Fermin kemudian membawa jasad Vincenzo, memasukkannya ke dalam truknya. Besok harinya, polisi mendatangi apartemen Angel menanyakan perihal tentang laporan kehilangan Vanessa dari Ricardo. Angel menjawabnya dengan santai sambil menutupi jejaknya. Polisi tak curiga dengan yang dilakukan Angel, lalu mereka segera pergi dari apartemennya. Angel kemudian menuju ke kamar Vanessa untuk mengajaknya sarapan. Kini Vanessa bergerak menggunakan kursi roda yang sama dengan Angel. Vanessa hanya bisa pasrah dengan semua yang dilakukan oleh Angel. Di saat sedang makan, Angel menunjukkan sebuah cincin tanda keseriusannya untuk melamar Vanessa sebagai istrinya. Vanessa hanya diam saja tak menjawab. Lalu ia pergi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, ia mengambil sebuah gunting kuku. Setelah itu ia kembali ke kamarnya. Di malam harinya, Vanessa meminta Angel untuk membelikan obat karena ia merasa demam. Angel kemudian pergi membelikan obat di apotek. Di saat kesempatan ini, Vanessa segera mengeluarkan gunting kuku yang dibawa tadi untuk melepaskan ikatan talinya, dan akhirnya Vanessa bisa melepaskan semua ikatannya. Tapi kaki Vanessa masih lumpuh, jadi ia berjalan ngesot untuk keluar dari kamarnya. Ia mengambil obeng untuk membobol kunci kamarnya dan akhirnya berhasil. Ia langsung berjalan keluar dari apartemennya menuju ke sebuah lift. Namun tak disangka Angel berada di dalam lift itu. Angel dengan cepat mengejarnya, sampai-sampai ia nekat turun tangga dengan kursi rodanya, membuat ia terjatuh. Vanessa tetap berusaha melarikan diri darinya. Angel kemudian berhasil menangkap Vanessa, tetapi Vanessa berusaha melepas tangkapannya. Hal itu membuat Angel hampir terjatuh ke lantai dasar. Vanessa masih menyimpan obeng di kantong bajunya. Ia mengeluarkannya lalu menusuk Angel berkali-kali, sampai akhirnya
Angel terjatuh ke lantai dasar. Vanessa lega dengan semua ini. Ia kemudian menangis atas bebasnya dirinya dari psikopat Angel. Di scan akhir diperlihatkan bahwa Angel ternyata masih hidup yang sedang dirawat di rumah sakit. Tetapi ia mengalami lumpuh total yang membuat ia tak bisa bergerak. Ia hanya diam saja di kursi rodanya. Tak lama ada seseorang datang menjenguk Angel. Ternyata orang itu adalah Vanessa. Ia sembuh dari lumpuhnya. Ia kemudian menghadap Angel dengan ekspresi yang cukup mengerikan. Ia mengatakan bahwa mulai sekarang dirinya yang akan merawat Angel. Kemudian Vanessa mendorong Angel keluar dari rumah sakit dengan senyum jahat di wajahnya. Apakah Vanessa berencana untuk balas dendam ke Angel atas perlakuannya kepada dirinya dulu? Dan film pun selesai. Di film ini bisa gue simpulkan bahwa seorang medis bernama Angel memiliki pacar bernama Vanessa. Angel berharap segera memiliki anak dari Vanessa, namun Vanessa tak segera hamil. Itu membuat Angel curiga terhadap Vanessa, apakah dia selingkuh apa tidak. Angel memasangkan pelacak di ponselnya untuk memantau Vanessa, namun hal tersebut diketahui oleh Vanessa, membuatnya ia segera pergi meninggalkannya. Angel akhirnya mengetahui bahwa ia berpacaran dengan Ricardo. Ia segera menculik Vanessa dan melumpuhkan kakinya. Vanessa dengan berusaha kabur darinya hingga akhirnya ia berhasil membuat Angel terjatuh ke lantai dasar, membuat ia lumpuh total. Akhir cerita, Vanessa sembuh dari lumpuhnya dan membawa Angel pulang yang sekarang mengalami lumpuh total. Tega sekali yang dilakukan Angel terhadap Vanessa ya guys. Sampai segitunya ia berharap memiliki anak dari Vanessa. Ia mengikat Vanessa dan membius kakinya agar tak bisa berjalan, memaksanya untuk menjadi istrinya. Ya mungkin cukup sekian dari alur cerita ini ya guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya guys. Dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. See you.